صاحب الكتاب الشيخ سيد أحمد بن رمضان المرزقي والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن فاضل وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح بين أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصولنا وفروعنا من شيخنا ذو الحبوب وجبت علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واغفر لهم وارحمهم ويعذب بجد فجلنا ونفعنا ببركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة يفتح علينا وعليكم فتح عارفين فبنا أيها الدين علينا ويكون تأويل ويهدينا ويكون مسألة السبيل ويجعلنا وإياكم علماء صلحاء أذكياء نجبا ويرزقنا وإياكم حج بيت الحرام وزيارة قبرنا به أفضل الصلاة والسلام ويرزقنا وإياكم كبر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتم عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورضا وعافية وعلمنا وأسلافنا في مثل هذه المناسبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah malam hari ini atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana biasa kajian kitab Aqidatul Awam dan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Adapun kajian kita masih seputar iman terhadap hari akhir dan apa yang terjadi setelah hari akhir. Waalaikumsalam. Setelah hari akhir di antaranya ada alam barzakh. Kemudian ada lagi ini yang udah kita bahas ya, pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian kebangkitan dari alam kubur. Kemudian yang terakhir kita bahas adalah penggiringan setelah dibangkitkan seluruh makhluk hidup, semua akan digiring menuju padang mahsyar dengan beragam keadaan manusia saat itu. Keadaan manusia berbeda-beda satu dengan yang lainnya tergantung amal perbuatan mereka ketika di dunia. Kalau orang baik maka keadaannya baik, kalau orang maksiat, orang zalim, maka keadaannya juga tidak baik, keadaannya buruk, keadaannya mengerikan. Gimana keadaan orang-orang yang menzalimi Habib Rizik ya di akhirat nanti. Nggak kebayang ya. Akbar. Ya, jadi seperti itu ya. Bagaimana sikap kita mengimani hari akhir, apa yang terjadi di hari akhir. Semakin banyak
pengetahuan kita, semakin bertambah iman kita, semakin berubah juga perbuatan kita. Karena di antara faktor yang membuat kita ini rendah atau lemah iman kita dan ketakwaan kita karena ketidaktahuan kita tentang ilmu-ilmu agama. Di antara hal-hal sepele semacam ini kan ilmu yang bermanfaat. Kan dikatakan ilmu yang bermanfaat itu yang menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar misalkan ngaji. Tapi habis ngaji nggak ada rasa, nggak nambah rasa takut kita, nggak nambah rasa semangat kita buat ibadah. Oh berarti harus dipertanyakan tuh, ngajinya ini ilmunya bermanfaat atau enggak. Ngaji yang manfaat itu ilmu yang manfaat. Kalau habis kita ngaji kayak habis dicas, handphone habis dicas kan kencang lagi, gancang lagi dia. Ini kalau ngaji kayak habis dicas, semangat lagi, lebih takut maksiat, lebih semangat ibadah. Nah, baru tuh ilmunya ya, ilmu yang bermanfaat. Udah selesai kemarin kita ya? Hah? Udah semua kita bahas kan? Yang ini maksudnya yang syafaat belum syafaat? Syafaat belum. Nah, jadi seperti itu. Setelah semua makhluk hidup berkumpul di satu tempat, yaitu padang mahsyar, lahan yang sangat rata, di mana tidak ada sesuatu pun yang menutupi area tersebut. Padang mahsyar, semua makhluk dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat. Kalau ntar di sana ada dinosaurus, berarti dinosaurus dulu pernah ada. Kalau cari dinosaurus nggak ada, berarti emang itu cuma akal-akalan doang, gitu ya. Jadi sekali lagi semua makhluk hidup, tidak terkecuali hewan, binatang, itu akan Allah bangkitkan kembali untuk diadilkan, kalian boleh menghukum kami di dunia. Apa itu? Quote yang lagi ramai Habib Rizik ya. Nanti saya akan menjadi saksi kalian di akhirat. Gimana? Nggak ada yang hafal, Be? Belum mantap lagi ya. Jadi orang di dunia boleh sembarangan menghakimi, sembarangan menzalimi orang lain. Ntar di sana nggak ada. Di sana hakimnya cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Nah, keadaan saat itu sangat mengerikan. Bagaimana udah berkali-kali kita bahas. Keadaan yang sangat mengerikan. Pokoknya orang itu nggak bisa mikir apa-apa kecuali gimana nasib saya di akhirat. Gimana nasib saya sekarang? Orang yang masuk surga apa orang yang masuk neraka? Jadi bukan main-main. Takutnya itu kengeriannya bukan main-main. Luar biasa hebat. Sampai ada saking menyulitkannya keadaan saat itu. Saking sulitnya keadaan saat itu. Ada sebagian orang minta sama Allah, ya Allah arihna walau ilan nar. Ya Allah, pindahin dah saya dari mari. Pindahin saya dari ini tempat walaupun ke neraka. Jadi dia belum tahu neraka kayak gimana. Cuma disangka ini udah keadaan yang paling sulit, keadaan paling menyiksa. Itu yang mereka nyangkanya saat itu adalah waktu yang paling tersiksa. Mereka merasa tersiksa saat itu. Jadi saking nggak kuatnya minta sama Allah, ya Allah pindahin dah dari sini walaupun ke neraka dah. Dia belum tahu neraka itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan neraka. Kan bisa kita bayangkan ya, orang sampai segitu nggak kuatnya sampai dia nganggap neraka itu nggak lebih menyakitkan daripada padang mahsyar. Kayaknya neraka itu lebih ringan kali dari padang mahsyar. Ini padang mahsyar udah luar biasa hebat. Dia bukan orang yang ahli maksiat, yang kebingungan itu bukan cuma orang yang tukang maksiat, tapi orang soleh pun, para aulia, bahkan para nabi dan rasul itu nggak bisa mikirin apa-apaan kecuali bagaimana keadaan mereka atau nasib mereka saat itu. Ya. Nabi dan rasul aja itu yang udah Allah jamin masuk surga, nggak tahu kan gimana nih, nggak tahu. Saya nggak bisa mikirin yang. Dan makanya kan sering kita dengar
umatnya Nabi Adam datang ke Nabi Adam, minta tolong sama Nabi Adam, ya. Minta tolong ngadep ke Allah Subhanahu wa taala supaya nasib mereka itu ditentukan. Artinya memang saat itu tidak ada kejelasan, nggak ada kejelasan saat itu. Mau orang baik, mau orang nggak baik, nggak ada kejelasan saat itu. Nabi Adam bilang nafsi, masing-masing dah. Saya nggak bisa nolongin kalian saat ini. Terus Nabi Allah Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya ketika semua umat manusia nggak ada pilihan kecuali datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah mereka menghadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru dah ya. Apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ana laha. Akulah yang akan memberikan kalian syafaat. Aku yang akan menolong kalian. Aku yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kalian. Satu-satunya orang yang berani saat itu, yang peduli saat itu cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisanya masing-masing udah. Nah, sekarang kita membahas masalah syafaat. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyanggupi permintaan umat manusia saat itu, ya, barulah beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Jadi belum ada orang memuji dengan pujian tersebut. Begitu lama Rasul memuji, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah ini menjawab, tahu keinginan Nabi dan mengkabulkan apa yang diharapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Irfa' ra'sak washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu, mintalah syafaat, engkau akan diberikan. Inilah syafaat pertama di akhirat dan syafaat yang paling besar di akhirat, di mana seluruh nabi mengidam-idamkan syafaat tersebut. Gimana enggak diidam-idamkan oleh para nabi dan rasul, ya, enggak ada orang yang bisa ngasih syafaat seperti itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan syafaatul ummah. Dikatakan syafaat yang pertama, kan kita bicara jenis-jenis syafaat. Syafaat yang pertama yang paling agung, yang paling besar adalah syafaatul uzma. Syafaat yang paling terbesar. Setiap habis adzan kita ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada Nabi syafaat tersebut. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Al-maqamul mahmud, sebagian ulama mentafsirkan itu adalah syafaatul uzma di mahsyar. Ketika Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ini setelah Nabi ngadap Allah, kemudian Allah memberikan izin Rasul untuk memberikan syafaat, barulah keadaan menjadi normal. Jadi keadaan baru jadi normal. Sebelum itu semuanya panik, semuanya bingung. Setelah syafaatul uzma baru kembali normal. Nah, tapi orang-orang yang artinya apa? Orang-orang yang ahli maksiat tetap pada keresahannya, dengan kepanikannya, dengan ketakutannya tetap. Karena memang mereka penghuni neraka. Tapi ini orang-orang baik baru ngerasa tenang. Para nabi dan rasul baru bisa mikirin umatnya masing-masing. Orang soleh baru kepikiran tuh, ya, istrinya, anaknya, tetangganya, kawan mainnya, teman nongkrongnya, murid-muridnya, guru-gurunya, baru mana nih Imbong, mana nih misalkan Pian, Egi dan lain sebagainya. Baru kepikiran tuh. Siapa yang kepikiran nih? Onak kepikiran. Teman-teman dulu ngaji, teman-teman jalan-jalan, teman-teman nongkrong, mana nih? Baru kepikiran. Jadi orang-orang yang memang orang-orang baik, setelah turunnya syafaatul uzma baru mereka kembali normal. Artinya kepanikan itu udah nggak ada bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Barulah setelah syafaatul uzma Allah mengizinkan manusia-manusia lain untuk memberikan syafaatnya kepada orang yang mereka kehendaki. Syafaat itu kan banyak jenis-jenisnya.
Yang paling besar syafaatul uzma. Setiap orang bisa memberikan syafaat. Setiap orang bisa memberikan syafaat. Cuman kapasitasnya itu berbeda-beda. Kualitas syafaatnya pun, jenis syafaatnya juga berbeda-beda. Ada orang bisa ngasih syafaat buat 1 orang doang, ada yang 2 orang doang, ada yang 3 orang doang, ada 100 orang, ada 1000 orang, ada 1.000.000 orang, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi setiap orang bisa ngasih syafaat, cuma macam-macam. Kapasitasnya itu berbeda-beda. Nah, itu syafaat yang pertama. Ada lagi syafaat yang kedua, fi idkhali qaumin al-jannah bighairi hisab. Nah, ini syafaat yang kedua ini syafaat yang pertama tadi syafaatul uzma. Kapan terjadinya? Di padang mahsyar. Yang kedua, syafaat yang kedua ini itu penentuan surga atau bukan penentuan surga atau neraka. Syafaat yang kedua ini syafaat untuk orang-orang yang memang sudah dicatat sebagai penghuni surga, cuma mereka ini dikasih syafaat sehingga bisa masuk surga tanpa dihisab. Bisa masuk surga tanpa dihisab, ya. Memang ada sebagian golongan Allah jamin melalui lisan Rasulullah SAW, melalui hadis-hadisnya, bahwa orang yang seperti ini masuk surga tanpa hisab. Orang yang amalnya seperti ini masuk surga tanpa hisab. Di antaranya orang yang hatinya bersih, tidak menyimpan kedengkian sedikit pun terhadap saudaranya sesama muslim. Al-Imam Ghazali mengatakan termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang enggak pernah nguret, ya itu insya Allah masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau gerutu mulu, nah ini belum, ya Pak, belum. Kalau udah los aja, hatinya los bersih, nah ini tanda orang bisa masuk surga tanpa hisab. Tapi selain dari mereka, orang-orang yang memang ini sudah dicatat sebagai penghuni surga, ya, cuma memang masuk surganya itu pakai hitung-hitungan dulu. Nah, ini Rasul akan memberikan syafaat kepada sebagian dari mereka supaya bisa masuk surga tanpa hisab. Syafaat yang semacam ini hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi orang biasa nggak bisa, bahkan nabi-nabi yang lain pun nggak bisa nolongin umatnya supaya bisa masuk surga tanpa hisab. Cuma nabi doang yang bisa masukin orang ke surga tanpa dihisab, padahal dia mesti dihisab dulu. Enak apa enggak? Ya enak, bukan sama-sama masuk surga, ya jauh beda. Orang masuk surga nggak pakai dihisab itu jauh lebih enak daripada masuk surga tapi hisab dulu. Man husib faqad udzib. Orang yang dihisab itu tersiksa. Orang yang dihisab ini tersiksa. Kenapa? Karena hitung-hitungan itu sangat detail. Hitungan-hitungan Allah ini kan detail banget, ya. Ya, kalau misalnya kita misalkan sekarang ya terkenalnya itu kalau orang Cina ngitung itu detail, sampai sekecil apapun itu ditulis, diingat. Nah, Allah juga seperti itu. Ahkamul hakimin, hakim yang paling adil. Jadi, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya ada balasannya. Nah, ini cuma nabi doang yang dikasih izin sama Allah Subhanahu wa taala masukin orang ke surga tanpa dihisab, padahal dia enggak berhak. Ya, ketika Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikasih lihat sama Allah umat-umatnya di masa yang akan datang. Ketika Nabi ngelihat umatnya Nabi Musa, itu takjub. Ya Allah, ini umat yang begitu besar, umatnya siapa? Kata Allah, ini umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril ngasih tahu Nabi, coba kamu lihat di sebelah yang satu, ya. Coba lihat ke sebelah sana. Pas Nabi nengok, beliau ngelihat umat yang jauh lebih besar dari yang barusan beliau lihat daripada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril ngasih tahu, itulah umatmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, 70.000 dari mereka masuk surga tanpa hisab. Kata Allah. Jadi 70.000 dari sekian banyak umatnya ini masuk surga tanpa hisab. Kemudian Nabi ini senang. Cuma Nabi ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditambahin. Ya, jadi enggak cukup, beliau ini pengennya semuanya masuk surga enggak pakai dihisab, ya. Kepengennya Nabi, ya. Makanya ketika dapat 70.000, ya 70.000 kalau dibandingin
umatnya Nabi. Sekarang aja kita lihat aja umat Islam di Indonesia berapa juta sekarang ya. Karena Nabi tahu ntar umatnya sangat banyak. Kan kata Nabi, ya Allah 7 tambahin. Nabi minta tambahin ya Allah. Kemudian kata Allah, setiap 70.000 berhak bawa 70.000 lagi. Berarti kan 70.000 dikali 70.000. 7 kali 7, kemudian nolnya tambahin berapa tuh? Tambahin 9 kan ya? Tambahin 8 ya. Kan 70.000 kan 4. 7 kali 7 berapa ya? Hah? Nah, tambahin nolnya 8. Berapa tuh? Hah? Hah? Nolnya 8. Kalau 6 kan 49 juta. Kalau 6. Hah? 4,9 miliar. 490. 4,9 miliar. 4,9 miliar. Ya, segitu dah kurang lebih. Ya. Nah, kemudian Nabi minta lagi ya, kurang ya Allah di 4,9 miliar ya. Sekarang penduduk bumi ada berapa? Banyak lah ya. Pokoknya Nabi bilang ya Allah kurang. Ini masih kurang segitu ya. Karena ya kalau kita pikir-pikir ya kiamat masih lama kan ya? Kiamat masih lama. Sedangkan populasi manusia kan mungkin bertambah. Umat Islam perkembangannya makin pesat. Setiap tahunnya itu walaupun ditekan, didiskriminasi, itu justru membuat perkembangan Islam makin pesat. Kedepannya makin banyak, makin cepat populasi manusia. Maka kata Nabi kurang ya Allah ya. Kemudian kata Allah terserah dah, kata Allah terserah, istilah kasar kayak gitu ya, terserah dah. Mau berapa orang yang dimasukin surga tanpa hisab. Nah terus bagaimana? Berarti semua umatnya Nabi masuk surga tanpa hisab dong? Ya enggak juga ya. Nabi kan bilang setiap umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Ya bukan berarti. Jadi Nabi itu ngasih syarat-syarat ya. Kalau misalkan begini ente bisa masuk surga tanpa hisab. Kan gampang kerjanya. Semuanya itu udah Nabi ajak, udah Nabi kasih tahu cara masuk surga tanpa hisab. Cuman yang enggak mau siapa? Yang enggak mau ya umatnya sendiri. Nah seperti itu. Nah ini jenis syafaat yang kedua yang hanya khusus dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, syafaat yang ketiga itu syafaat untuk orang-orang yang memang penghuni surga, masih buat penghuni surga. Memang dia amalnya itu membuat dia menjadi penghuni surga, orang baik ya. Cuma dia dikasih syafaat buat apaan? Untuk meninggikan derajatnya di surga ya. Di surga itu kan darajat, tingkatan-tingkatan, level-level ya. Jadi mestinya dia di level berapa levelnya? Level 10 dapat syafaat jadi level 20 derajatnya ya. Mestinya 20 jadi 30. Nah ini syafaat kata ulama bisa diberikan oleh selain Rasulullah SAW daripada orang-orang yang Allah tentukan, yang Allah pilih. Jadi syafaat untuk meninggikan derajat seseorang di surga. Yang keempat, jenis syafaat yang keempat, syafaat buat orang yang semestinya masuk neraka, cuma setelah dapat syafaat ini jadi masuk surga. Nggak pakai masuk neraka dulu ya. Dia orang yang beriman, ya. Mestinya masa tahanan di neraka itu 10 tahun. Cuma karena dapat syafaat jadi kagak masuk neraka sama sekali. Nah ini juga bukan khusus untuk Rasulullah SAW. Jadi siapa aja bisa. Ya misalkan Wahid jadi orang soleh banget misalkan ya. Amin kan gitu ya. Kan kalau dia orang jadi wali yang bagus teman-temannya juga. Yang bagus teman-temannya juga ya. Kemudian pas di akhirat ditahu nih, wah si Ano nih, jangan sebutin nama ya, jangan sebutin. Emang ada bengal dikit ya di dunia. Cuman kalau ngaji sih ngaji ya, cuman memang kebanyakan bengalnya gitu. Kata malaikat nih, teman ente nih
tanya malaikat misalkan, malaikat dia orang mana dia? Orang neraka dia, orang neraka. Berapa lama masa tahanan dia? 10 tahun. Kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan Wahid dapat tiket nih, tiket syafaat. Masukkan orang ke dalam surga padahal dia mestinya masuk neraka. Beriman ya. Mestinya dia ditahan dulu di neraka. Ini tiketnya nih, ini vouchernya. Ini syafaat misalkan kita bayangin ada tiketnya. Oh ini syafaat nomor 2, syafaat nomor 3 ya. Ini syafaat yang keberapa nih? Ini syafaat yang keempat. Itu orang biasa bisa punya ya. Wah dia misalkan dapat jatah 100 orang. Dia cari dah tuh teman-temannya ya. Keluarganya, saudara-saudaranya. Kalau misalkan masuk surga semua cari teman-temannya. Wah si Anu nih ya. Abang dulu di dunia sering mabok misalkan. Masuk neraka dulu sekian tahun. Ini malaikat nih. Nih, satu tiket nih buat dia nih. Akhirnya nggak jadi. Belum masuk neraka belum ya? Baru habis vonis doang. Kan nanti ada yang namanya mizan. Habis timbangan, kemudian persidangan di hadapan Allah. Jangan belum diapa-apain udah ditembak ya. Belum disidang, belum ditanya-tanya udah ditembak duluan. Allah kan adil. Dihitung dulu, diinterogasi dulu, diajak bicara dulu. Setiap dari kita nanti ngadep Allah Subhanahu wa taala. Berdua doang. Ke depan kita ngelihat neraka, sekeliling kita ngelihat neraka. Kanan kiri semuanya ngelihat neraka. Depan kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita disidang, ditanya, dulu di dunia begini, benar enggak? Benar. Ditanyain dulu, belum apa didora aja. Kenapa udah didora aja. Nah, jadi setelah divonis misalkan, wah ini penghuni neraka. Masa tahanan 10 tahun. Cuman belum masuk ya. Baru kumpulin belah kiri. Ashabus shimal lima ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillin miyahmum. Belah kiri ayo, rombongan neraka ini belah kiri, rombongan surga belah kanan. Nah, ini ada sebagian orang dikasih syafaat 4 nih, punya tiket masing-masing. Wahid punya tiket 100 misalkan. Lihat loh. Hitungnya minta daftarnya malaikat. Ya, malaikat saya minta daftarnya. Daftar teman-teman saya, orang-orang yang saya kenal yang masuk neraka, kasih. Tinggal pilih datu ya. Mana yang mau dikasih syafaat. Ini malaikat nih. Tiket saya nih yang satu buat si Ano. Ntar malaikat laporan ke Allah Subhanahu wa taala. Digeser datu ya. Panggil dah. Fulan. Wah, pas dipanggil, geser, pindah. Girang dia, girang. Kenapa dapat syafaat? Nah, ini jenis syafaat yang keempat. Syafaat yang diberikan untuk orang-orang tertentu. Nah, dia bisa menolong orang yang tadinya mestinya masuk neraka, jadi nggak masuk neraka. Itu syafaat yang keempat. Syafaat yang kelima di bawah syafaat yang keempat. Ikhraj qaumin minan nar wa yusyarikuhu fiha al-anbiya wa salihul mu'minin. Syafaat yang kelima ini itu pengurangan masa tahanan. Pengurangan masa tahanan. Ya. Sama kayak tadi. Misalkan dapat jatah sekian orang. Ini misalkan dia tiket pengurangan 10 tahun. Nah, dicari temannya yang masa tahanannya berapa tahun? 10 tahun. Kalau misalkan dia dapat pengurangan berarti lunas. Langsung. Ada temannya misalkan orang yang dia kenal masa tahanannya 20 tahun. Dikurangin 10 jadi tinggal 10 lagi. Nah, jadi ini syafaat yang semacam ini fungsinya itu untuk mengurangi masa tahanan seseorang di dalam neraka. Ya masih untung juga, masih bagus juga dikurangin. Remisi dapat remisi. Nah, itulah jenis-jenis syafaat yang ada nanti di akhirat. Yashfa'u yaumal qiyamah tsalatsal anbiya, tsummal ulama, tsumma syuhada. Nah, nanti ngantri ya, orang mau ngasih syafaat tuh ngantri. Misalkan nih para pemberi syafaat ngumpul. Yang pertama kali diizinin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian nabi-nabi yang lain. Sampai udah habis nabi-nabi ngasih syafaatnya buat umatnya, baru al-ulama, para ulama yang mengamalkan ilmunya pastinya. Kemudian yang terakhir asyuhada, orang-orang yang syahid dunia wal akhirah atau syahidul akhirah, tewas ketika mengawal ulama. Kenapa dia meninggal? Karena dia meninggal dizalimi. Orang yang meninggal dizalimi itu syahid. Maling ayam syahid. Kalau digebukin mati, maling ayam syahid. Beneran. Maling ayam nih ya, mestinya kan kalau itu nggak sampai seperapat dinar. 1 dinar itu kan 4 gram ya.
4 gram misalnya 4 gram 4,25 gram. Taruhlah 2 juta misalkan ya. Ayam berapa sih harganya? Ya. Ayam masih mendingan sendal jepit ya, sendal jepit. Ayam dah ya, ayam. Seperempat dinar kalau 4 juta seperempatnya berapa? 1 juta ya. Misalkan nyolong ayam digebugin sampai mati. Syahid nanti di akhirat. Ntar di akhirat, kamu mau ngasih syafaat buat siapa? Saya ngasih syafaat buat yang gebugin saya. Wah, itu baru hebat ya. Dia ngasih syafaat buat orang yang bunuh dia. Dulu ada habaib ya. Habaib dibunuh. Meninggalnya syahid, dibunuh sama orang munafik. Dia Islam cuman orang fasik ya. Kayak sekarang kan banyak model-model kayak gitu. Nah, kemudian setelah ketika dia lagi sekarat, dia mau meninggal, dia kasih tahu ke temannya. Saya maafin orang yang bunuh saya. Jangan dikisos orang. Saat itu masih hukum Islam ya. Orang kalau dibunuh lagi. Dibilang, kasih tahu hakim nanti. Nah, orang yang bunuh saya jangan dibunuh. Saya udah maafkan kesalahan dia. Luar biasa gak? Mantap itu ya. Orang yang bunuh diri dimaafin. Ya. Satu sisi ya orang yang terzalimi dituntut buat memaafkan. Cuma kalau kita ngelihat kezaliman, kita dituntut buat memberontak, buat marah dan menghilangkan kemungkaran tersebut. Nah itu syafaat yang selanjutnya. Wah, udah 9:30. Insyaallah kita akan lanjutkan minggu yang akan datang. Allahu a'lam.